Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah senang dan bahagia sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua di kesempatan kali ini ya. Mohon maaf ini tadi agak freeze ya laptop saya. Yang saya hormati Pak Purwoko dari Triple S ya, SSS ya, kemudian juga Pak Anthony Dio Martin yang tadi saya juga mengikuti materinya luar biasa tentang emosional hygiene ya. Jadi bagaimana kita higienis secara emosional ya. Subhanallah. Dan juga semua dari tim Korwil Banten Magnet Rezeki yang sudah menyelenggarakan kegiatan kali ini dengan luar biasa. Saya mohon feedbacknya, apakah suara saya sudah cukup jelas? Sudah, baik. Pak Anas sudah bagus, alhamdulillah ya. Mohon maaf Pak Anas sebentar sebelum kita lanjutkan. Nanti pada saat 15 menit sebelum berakhir saya akan remind Pak Anas ya. Karena waktu kita terbatas. Terima kasih, silakan Pak Anas. Baik, terima kasih ya. Oke, baik, alhamdulillah tadi di materi pertama ya kita sudah dapatkan materi yang luar biasa. Saya menyimak dengan sangat seksama dari Pak Anthony Dio Martin yang luar biasa. Beliau menjelaskan tentang salah satu yang saya tangkap itu adalah luka batin ya. Jadi ternyata luka batin ini bisa menyebabkan efeknya, dampaknya kemana-mana. Maka ya kita harus puasa tuh ya, puasa 21 hari ya. Kalau dalam ilmu magnet rezeki itu disebut sebagai goa keajaiban. Jadi kita masuk ke dalam goa, lepaskan semua ya informasi-informasi, kemudian juga kita berada di dalam goa ya. Dalam goa tidak ada informasi-informasi yang apa orang bilangnya toksik ya. Tapi kita puasa informasi sehingga akhirnya bersih jiwa kita. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini saya diminta untuk membagi tentang spiritual matter sebagai sebuah instrumen menuju sukses ya. Dan dalam ilmu magnet rezeki ini ada 101 jurus. Ada banyak sekali jurus yang ini saya kok bacanya ada yang volumenya kurang besar. Tapi ada juga yang banyak yang bagus, suaranya jernih ya. Mohon izin karena saya cuma pakai laptop. Tadi udah saya siapkan audio sebenarnya ya, nanti untuk cadangan saya ya. Tapi kalau seandainya sekarang udah cukup ya oke. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, teman-teman semuanya. Tadi Pak Anthony ya itu tadi sudah jelaskan tentang dampaknya hal-hal yang nggak positif itu bisa terjadi pada kehidupan kita. Kalau dalam ilmu magnet rezeki itu disebut sebagai law of projection, bahwa apapun yang ada dalam diri kita itu terproyeksi gitu ya, terproyeksi ke dalam kehidupan kita. Maka hati-hati ya, termasuk luka-luka batin yang ada dalam diri kita di masa lampau itu juga akan memberikan dampak-dampak yang tidak positif ya. Selama ini kita ya menghadapi COVID-19 ya, tadi juga di awal kita buat kuesioner ya, ternyata banyak yang menjawabnya levelnya masih oke-oke aja ya menghadapi COVID-19 ya. Tapi di luar sana banyak orang-orang yang ketika menghadapi COVID-19 mereka galaunya luar biasa ya. Mereka galau, khawatir, cemas ya. Kemudian juga mereka nggak siap menghadapi kondisi seperti ini karena sebenarnya nggak siapnya itu bukan nggak siap menghadapi kondisinya, tapi jiwanya yang nggak siap menghadapi apa yang terjadi di luar dirinya ya. Sebentar saya coba pakai mic. Apakah kalau begini suaranya jauh lebih baik ya? Makasih Pak Agus ya. Suaranya jauh lebih baik karena lebih dekat nih ya. Nah, teman-teman semuanya dalam ini saya coba pakai screen share ya. Ya. Nah, teman-teman semua, jadi dalam ilmu law of projection, semuanya terproyeksi. Ini diri kita, ya. Kemudian ini akal pikiran kita. Kemudian dia terproyeksi menjadi apa? Menjadi nasib kita.
Ketika yang terproyeksi adalah yang positif, ya, maka ya yang terproyeksi adalah yang positif, maka nasibnya juga akan positif, ya. Saya kasih warna yang berbeda. Ketika yang diproyeksikan adalah negatif, maka yang nasibnya juga akan menjadi negatif, ya. Ketika yang diproyeksikan adalah A, maka nasibnya juga menjadi A. Ini udah menjadi hukum, gitu ya. Menjadi hukum yang banyak orang nggak menyadari tentang keadaan di mana diri kita itu bisa memproyeksikan segala sesuatu. Ya, saya diajarkan oleh guru kita, hati-hati, manusia itu makhluk yang bukan makhluk biasa, tapi makhluk yang turun dari sorga, gitu ya. Jadi kita turun semua dari sorga, Bapak Ibu. Ya, kita turun dari sorga, unsur-unsur yang ada dalam diri kita juga ada unsur sorganya, gitu ya. Ya, yang nggak ada di dunia ini. Ya, ketika diri kita sudah terbentuk, ya, dalam Al-Quran disebutkan wa nafakhtu fihi mir ruhi. Kemudian diinstalkan di dalam diri kita itu ada yang diinstalkan, ya, zat ilahiyah, ya, ruh, ya, ruhi wa nafakhtu fihi mir ruhi. Nah, so hati-hati di sini teman-teman semuanya, ketika kita, ya, berpikir sesuatu, maka itu akan menjadi nasib kita, ya. Kayak waktu itu ada orang yang datang ke saya, Pak Nas, hidup saya hancur. Ya udah, ya. Ketika dia ngomong hancur, maka di sininya, ya, HANCUR. Saya juga udah nggak sanggup nulisnya, gitu ya. Tapi oke lah untuk pembelajaran, gitu ya. Maka dia terproyeksi, Bapak Ibu. Ini adalah energi. Kata-kata adalah energi, ya. Kata-kata adalah energi. Ketika dia terpancar dari kepala kita masuk, gitu ya, ke nasib kita, ya, nasib kita apa yang sekarang kita lihat itu adalah nasib kita, Bapak Ibu, ya. Ya, jadi segala sesuatu yang terpancar dalam pikiran kita itu akan menjadi nasib kita. Ada orang yang datang ke saya, Pak Nas, hidup saya hancur, gitu kan. Kalau saya kan hidupnya keren, Bapak Ibu, ya. Ya, saya bilang begini, wow, keren, gitu ya. Nah, dia masih belum paham tuh. Loh, kok keren, Pak Nas? Ya, coba cerita. Ada apa? Ya, saya banyak utang, Pak Nas, ya. Saya bilang, wow, dahsyat, gitu ya. Ya, wow, dahsyat. Loh, kok dahsyat sih, Pak Nas? Ya, coba, ya. Apa namanya? Berapa banyak, gitu ya, amanah kamu, ya. 200 juta, Pak Nas. Ini orangnya besok mau datang, Pak Nas. Dia mau bawa polisi, Pak Nas. Saya mau dipenjara, Pak Nas, gitu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, ya, si orang ini memancarkan sesuatu, hancur, utang, polisi, penjara, ya. Dan ini dia seperti proyeksi, hancur, utang, polisi, penjara, hancur, utang, polisi, penjara, hancur, utang, polisi, penjara. Terpancar, Bapak Ibu, ya. Terpancar. Menjadi apa akhirnya? Akhirnya dia jadi doa, ya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya dari sini ke sini, ini masih ada media, ya. Masih ada jarak loh antara diri kita dengan nasib yang akan terjadi pada kehidupan kita. Masih ada jaraknya. Cuma ternyata, ya, ini kalau teman-teman, ya, mohon izin saya pakai kata-kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Boleh nih ditulis, ya, ditulis sama teman-teman semuanya, ya. Ya, fa innal malaika, ya, yu'minuna ala ma taqulun. Nah, bisa nggak, ya? Katanya suruh diperbesar lagi, ya. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Nah, udah bisa diulangin nggak nih, ya? Oke, saya coba perbesar begini deh, ya. Oke. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Sesungguhnya malaikat mengaminkan apa-apa yang kamu katakan. Ini hadis riwayat, ya, Bukhari Muslim, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi jelas, ya, kalau dalam grafik yang tadi kita sampaikan, fa innal malaikata yu'minuna, sesungguhnya malaikat itu mengaminkan ala ma taqulun, apa-apa yang kamu katakan. Jadi di sini ada media, Bapak Ibu. Oke, ini media. Medianya siapa? Medianya malaikat, gitu, Bapak Ibu. Jadi ketika kita bilang gitu kan, aduh hancur hidup gue, malaikat ngomong, amin, gitu.
Makanya kalau Pak Mas Woko ini gitu ya, Mas Woko ini doanya bagus-bagus ya. Lagi nggak dibayar sama konsumen ya kan, sama klien gitu ya. Wow, keren. Maka malaikat ya itu langsung amin. Amin, hidupnya Mas Woko keren gitu. Nah, maka hati-hati terhadap apa-apa yang kita ucapkan. Dan ini kata-kata ini diucapkan oleh seorang manusia, ya salah satu manusia termulia. Kalau bagi umat Islam adalah manusia paling mulia di muka bumi, ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Sesungguhnya malaikat mengaminkan apa-apa yang kamu katakan. Berani gak tuh kita ngomong macam-macam? Maka si orang tadi ini ngomong hancur, utang, polisi, penjara, gitu ya. Hancur, utang, polisi, penjara, hancur, utang, polisi, penjara, hancur, utang, polisi, penjara, hancur, utang, polisi, penjara, hancur, utang, polisi. Malaikat tinggal ngomong begini aja. Amin. Akhirnya kita lagi doa apa? Doa, ya Allah hancurkan hidupku, ya, banyakkan hutangku, tangkap aku sama polisi, penjarakan aku. Dan itulah yang terjadi. Nah, so Bapak Ibu, ya, ini ada yang nanya nih, Eka Octavia Bogor, bisa nggak kata-kata keren itu diganti dengan Masya Allah atau Allahu Akbar? Ya nggak apa-apa kalau Anda memang orang Arab. Ya. Kalau Anda orang Arab, ngomong Masya Allah, itu pasti dapat jiwanya gitu. Dapat jiwanya kalau Anda orang Arab. Ya kan? Tapi kalau Anda bukan orang Arab, latihan dulu pakai bahasa Indonesia. Baru nanti setelah itu switching ke bahasa Arab. Ya. Kalau saya akhirnya ya saya ganti dulu. Wow, keren. Nah, coba gimana caranya ketika polisi datang, debt collector datang, kita di penjara gitu, kita ngomongnya, wow, keren. Covid datang, wow, keren gitu. Nah, ini kan ada banyak orang yang mengatakan dalam kondisi pandemi, mana mungkin gitu kan, apa iya, apa bisa, apa mampu, apa bisa kita berbisnis dengan di kondisi pandemi kayak begini. Buktinya Mas Woko dengan triple S-nya malah dapetin kontrak luar biasa, kontrak-kontrak raksasa yang belum pernah gitu ya. Sebelum pandemi itu kebayang. Ada orang-orang yang kayak gitu, saya juga ngalamin. Tinggalkan sekarang kita bagaimana memanfaatkan kondisi pandemi ini. Ya kalau saya nggak mau ngomong pandemi, saya ngomongnya akademi. Itu juga berdampak. Ya, akademi COVID. Saya nggak ngomong pandemi COVID, saya ngomongnya akademi COVID. Sehingga akhirnya malaikat tuh ngaminin, ya, amin. Berarti Pak Nas lagi, ya, lagi mau belajar di kondisi COVID. Dan saya belajar Bapak Ibu. Ketemu bisnis emas, ketemu bisnis properti. Banyak orang bilang bisnis properti di masa pandemi nggak sukses. Lah saya bisnis properti di masa pandemi. Namanya Desa Wisata Magnet Rezeki. Training saya yang tadinya offline, ya, untuk mencapai 4.000 peserta, saya keliling Indonesia 1 tahun, dapat 4.000 peserta. Ini hanya dalam event 11 hari, ya, saya dapat peserta 4.000. Di awal-awal pandemi itu orang lain masih belum ada yang ngomongin online gitu, saya langsung bikin, ya, Ramadan tahun 2020 bukan 2021. 4.000 peserta, ya, kondisinya pada bayar semua. Nah, ini berbicara tentang apa yang kita minta supaya diaminkan dalam kehidupan kita. Makanya, ya, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Nah, sekarang gini Bapak Ibu, ya. Dalam diri kita, ya, itu ada 3 layer, ya. 3 layer dalam penciptaan nasib, ya kan? Jadi kalau ini di zoom gitu ya di kepala kita, saya gambar ulang gitu ya. Ini jiwa kita nih. Dia ada 3 layer Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke? 3 layer ya. Kemudian energinya Bapak Ibu itu datangnya dari sini nih. Ibaratnya ini listrik nih masuk nih. Listrik masuk, ya kan? Energi masuk gitu. Kemudian dia terpancarnya melalui sini. Saya kasih warna orange. Ini ilmu law of projection nih. Jadi Bapak Ibu, ya, ini adalah energi Tuhan. Energi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibaratnya listrik tuh masuk tuh. Kemudian melalui 3 saringan ini.
Melalui 3 saringan ini lalu kemudian terpancar menjadi nasib kita di sini. Maka kalau di sininya ya, di sini A, di sini A, di sini A, maka nasibnya jadi A. Di sininya B, di sininya A, ya aduh, warnanya nggak usah kita ininya ya. Kalau di sininya A, di sini B, maka nasibnya jadi A, B, B. Kalau nasibnya di sini C, di sini Z, di sini X, maka nasibnya jadi CZ, C, Z, B, gitu ya. ZX, gitu ya. Nah, teman-teman, ini yang disebut sebagai lapisan spiritual. Oke. Yang kedua adalah lapisan perasaan. Yang berikutnya adalah lapisan pikiran. Oke. Nah, jadi spiritual kita merespon segala sesuatu. Perasaan kita merespon juga sesuatu. Pikiran kita merespon sesuatu. Yang sering terjadi, yang bagus itu yang ini yang bagus. Pikirannya, spiritualnya A, perasaannya A, pikirannya A. Itu bagus. Ya, berarti selaras antara pikiran, perasaan, dan spiritual. Ya, saya bagi 2 aja deh, ya, supaya kombinasinya nggak banyak. Positif dengan negatif. Positif dengan negatif. Positif dengan negatif. Ketika spiritualnya positif, pikirannya positif, perasaannya positif, tiga-tiganya jadi positif, maka powerful nih Bapak Ibu. Cus! Bapak Ibu mau ngomong apa aja jadi Bapak Ibu. Ya. Sekarang saya jadiin dia sebagai, saya gambar ulang. Pikiran itu seperti katup. Perasaan itu seperti katup. Oke. Ini, sorry, saya gambarnya begini. Ini power. Ketika ya dia ini loss begini, ya, maka yang ini powerful. Bapak Ibu mau ngomong apa aja, jadi Bapak Ibu. Kok pengen duren nih? Tahu-tahu tiba-tiba ada orang bawain duren gratis Bapak Ibu. Ya. Kenapa kok hari ini saya kepengen banget ya makan bareng-bareng sama keluarga gitu. Tiba-tiba ada yang traktir gitu. Keluarga datang traktir. Aduh, rasanya kok saya kepengen banget laptop. Tiba-tiba ada orang yang nitipin laptop. Tolong ya, pegangin laptop saya 2 hari. Saya mau pergi keluar kota. Ya. Ente mau pakai boleh dah gitu. Atau jangan laptop deh, kekecilan. Ada orang mau pergi ke luar negeri, ya, mobilnya nganggur. Tolong dong, mobil saya pakai ya. Daripada cuma di rumah doang, nggak ada yang manasin, saya mau pergi keluar kota. Tolong dong Fortuner saya dipakai. Maka Bapak Ibu, ketika ini loss semua nih, ya, apa yang terjadi? Bapak Ibu mau ngomong apa aja jadi. Tapi ketika dia ini energi dari Allah nih Bapak Ibu ke sini, ya, saya gesernya begini deh, enaknya gesernya gini. Nah, energi dari Allahnya tuh, energi dari Tuhan tuh dari sini. Ya, this is the power nih, sumber energinya. Tapi akhirnya kehalang. Yang Anda lakukan itu adalah ini kehalang nih. Kehalang. Akhirnya nggak jadi apa-apa. Makanya kenapa? Kok nasib saya gini-gini aja ya Pak Anas? Karena katupnya itu Anda nggak buka. Ada juga orang yang kombinasinya begini. Lolos satu. Yang ini kagak lolos. Yang ininya nggak bisa lolos juga karena dari awal emang dia udah nggak lolos. Kebayang nggak Bapak Ibu? Energi nggak mungkin belok gitu. Nah, jadi yang ini disebut sebagai perasaan positif, ya, spiritual positif, perasaan positif, dan pikiran yang positif. Kebakaran misalnya, rumah kebakaran.
rumah kebakaran. Pas rumah kebakaran, ada 3 hal tuh yang diuji dalam diri kita. Kita mau ngomong apa nih sama rumah yang kebakaran? Wah, kebakaran. Aduh, nggak bisa beli lagi nih. Hancur hidup gue. Gue mau tinggal di mana? Nah, maka yang kayak gitu ya, udah negatif. Tapi kalau seandainya Anda kebakaran, pikirannya, wow, keren. Perasaannya, wah, keren banget rumah gue kebakaran. Bentar lagi Allah mau kasih yang lebih bagus. Spiritualnya, ya Allah, muliakan semua orang yang lagi nyiram-nyiram ya rumah yang kebakaran. Ya. Mudah-mudahan kau berikan kebahagiaan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian bagi semua orang yang terdampak. Bentar, ganti kamera nih kayaknya nih. Kameranya jadi nggak terlalu bagus. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, ketika kita semuanya udah positif, pikiran positif, perasaan positif, ya, spiritual positif, maka di situ power. That's the power. Tadi Pak Antoni Dio Martin sudah menjelaskan 2 hal, pikiran dan perasaan. Ya, secara tidak langsung saya simpulkan begitu. Mohon izin Pak Antoni. Itu yang tadi saya kayaknya bahasannya pikiran dan perasaan. Makanya akhirnya saya dikasih tugasnya tentang spiritual. Makanya spiritual matter sebagai jalan dan instrumen untuk menuju sukses. Nah, Bapak Ibu, untuk ilmu spiritual matter itu saya ambil dari penelitiannya Dana Zohar dan Ian Marshall, 2 orang ateis yang menemukan nilai spiritual. Jadi sebenarnya penelitian tentang spiritual itu juga udah banyak ya, udah banyak yang meneliti gitu ya. Salah satunya adalah David Hawkins ya, yang meneliti tentang versus power versus force versus power. Jadi ternyata ada yang namanya level-level jiwa manusia ya. Ada yang level jiwa manusianya ya di bawah ya, ini bagi 2 nih ya, yang bawah dan yang atas. Yang bawah ya, yang paling bawah itu adalah shame. Shame itu 20 energinya. Nggak power Bapak Ibu. Kemudian guilt itu merasa bersalah, tapi yang ini merasa bersalahnya tuh ketangkep basah gitu Bapak Ibu. Ya, bukan merasa bersalah pengen belajar, tapi merasa bersalah ya yang ketangkep basah. Kemudian apatis, kemudian grief dan seterusnya. Ini fear rasa takut itu 100. Ini yang paling tinggi, kita coba lihat yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah enlightenment. Ini penelitian ini diungkapkan oleh David Hawkins ya, dan dapat penghargaan juga. Kemudian peace, cool, damai. Ngelihat apa-apa tuh cool gitu. Ngelihat COVID-19 cool gitu. Dijamret orang gitu ya. Dulu sebelum magnet rezeki dijamret orang, jambret. Orang-orang pada datang gitu kan, ini masih ada apa Bu? Ada apa? Masih panjang deh tuh, ya. Dulu sebelum berlatih jiwanya jadi lebih positif. Tapi setelah dia kenal ilmu magnet rezeki, dia berada dalam kondisi peace. Ketika dijambret gitu ya, dia ngomong, wow, keren. Ada orang yang ditugasin sama Tuhan untuk menegur saya. Mungkin uang saya nggak halal, kecampur sama yang nggak bagus. Ya Allah ampuni saya, gitu ya. Wow, saya salah apa ya? Orang-orang mulai pada datang tuh. Ada apa Bu? Ada apa Bu? Ya, Ibu dijamret ya? Enggak. Yang salah saya, dia yang benar. Itu peace namanya. Kondisi damai, bukan hanya peace, tapi mau masuk ke enlightenment tuh. Karena dia tahu bahwa semua yang terjadi di luar dirinya adalah kehendak dan kemauannya Tuhan. Yang terjadi di luar dirinya. Yang terjadi di dalam diri itu campuran hawa nafsu dengan iblis. Yang terjadi di dalam diri ada hawa nafsu, ada iblis, dan juga ada keinginan berbuat baik. Gitu. Tapi yang terjadi di luar
itu adalah kehendak dan irodahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma yang ini itu nggak gampang bagi saya untuk ingetnya. Akhirnya saya pakainya mazhab yang ini nih, gitu ya. Jadi ada dua, ya kalau tadi disebutkan oleh Pak Antoni tentang tidak ada emosi yang negatif, betul sekali, gitu ya. Sepanjang kita mampu belajar, bisa nggak kita belajar tuh, gitu ya? Bisa nggak kita belajar dari kemarahan kita? Maka kemarahan bisa jadi positif. Cuma kan banyak orang yang nggak bisa belajar dari kemarahan. Nah, maka yuk kita belajar tentang minus 8 sampai plus 8 ini. Ini diteliti oleh Dana Zohar dan Ian Marshall. Nanti teman-teman silakan dibaca bukunya. Judul bukunya itu Spiritual Capital. Itu terkenal sekali ya. Jadi disertasi juga ya. Spiritual Capital. Jadi modal spiritual ya. Sayangnya tuh buku saya tuh dipinjam sama orang terus nggak kembali gitu loh ya. Sampai sekarang saya mau cari bukunya lagi, siapa tahu di sini ada yang bisa hadiahin saya buku Spiritual Capital. Karena ada satu itu pernyataan dari Gus Dur waktu itu ya. Meminjam buku adalah wajib, mengembalikannya haram, gitu katanya. Jadi akhirnya saya pinjemin buku kagak dibalikin. Makanya sekarang kalau ada yang minjem buku sama saya, pakai dalil apa nih ente nih? Pakai dalil apa nih ente minjem buku mana ya? Nah, jadi Bapak Ibu, kalau di Dana Zohar Ian Marshall dia cuma bikin dari bawah ke atas gitu, naik turunnya kayak begitu gitu. Terus kemudian saya mencoba, karena kalau saya kan orangnya sanguin Bapak Ibu, sanguin tuh ingin menempelkan sesuatu pada sesuatu yang mudah gitu loh. Nah bagi saya tuh yang mudah bagi saya tuh kayak spiritual meter itu speedometer gitu. Jadi naik turunnya tuh kayak naik turun kalau kita lagi jalan gitu. Jadi kondisi hidup kita itu seperti kondisi jalanan. Ada kondisi lurus. Pada saat kondisi lurus Bapak Ibu, kita bisa ngebut gitu kan, kita bisa ngegas gitu kan, segas-gas gitu. Gitu ya. Ya, ngegas tuh bisa sampai 200 km per jam tuh kalau di tol gitu ya, lurus. Belok Bapak Ibu pasti turun kan, pasti turun ya. Nggak mungkin juga kita pas belok nggak menurunkan kecepatan, pasti turun. Apalagi nanjak, jalanannya berbatu gitu ya, terus kemudian licin, itu pasti ada tuh. Nah hidup kita tuh kayak gitu Bapak Ibu. Hidup kita tuh dia nggak statis. Hidup kita tuh ada saat-saat di mana kita tuh dapat gaji melebihi dari ya kebutuhan kita. Kebutuhan 10 juta, gajinya 300 juta gitu kan. Nah, itu kan jalannya lurus itu. Ya. Bapak Ibu gasnya gampang itu, gaspol. Gitu kan. Gampang banget untuk punya perasaan yang positif. Tapi ada saat-saat di mana kita belok Bapak Ibu. Suami kita, istri kita meninggal dunia misalnya. Ya, sahabat kita, keluarga kita kena COVID-19 misalnya, atau anak kita demam gitu misalnya, ya. Kemudian anak kita mecahin gelas misalnya, itu belok-belok tuh. Nah, cuma gini Bapak Ibu, pengendara yang hebat itu naik turunnya tuh dia pandai untuk bisa sampai ke 200 km per jam, tapi ketika belok itu turunnya nggak terlalu turun gitu. Makanya ini kalau seingat saya ini namanya Valentino Rossi ya. Bener nggak nih teman-teman? Ada yang tahu nggak nih? Ini fotonya Valentino Rossi nih. Nah, si Valentino Rossi ini walaupun belok gitu, itu kecepatannya masih bisa di atas 140. Walaupun belok gitu ya. Kayaknya sih lebih tuh, 140 lebih tuh. Kalau kita kan belok kan kita tuntun, ya nggak? Pas belok, dituntun dulu deh, gitu kan, motornya. Nah, begitulah orang-orang yang spiritualnya udah terbina. Ketika spiritualnya dia udah bagus, spiritualnya dia udah terbina, spiritualnya dia udah terlatih gitu, maka belok begitu dia masih bisa memacu tingkat tinggi. Nah, yuk kita bahas ya. Nah, jadi spiritualnya kayak gini Bapak Ibu. Saya sebutnya sebagai spiritual meter gitu ya. Spiritual meter. Mulai dari minus dulu deh ya. Yang ada yang zona nafsu. Ada minus 1 penonjolan diri. Ya, minus 2 kemarahan. Minus 3 ya serakah. Minus 4 rasa takut. Minus 5 resah, gelisah, galau ya. Kemudian minus 6 itu apatis, putus asa.
Kemudian -7 rasa bersalah, -8 depersonalisasi. Ya. Nah, ini mirip-mirip dengan grafiknya David Hawkins yang tadi saya sebutkan di awal, ya. Dan ini ada energi-energinya, sudah diteliti juga. Nah, manusia kebanyakan itu memang dia naik turun, Bapak Ibu. Naik turun, naik turun, naik turun. Nggak pernah tetap di satu titik, Bapak Ibu. Dia nggak pernah tetap di satu titik. Kadang di -2, kadang +2, ya. Kadang dia lagi kayak sekarang nih, saya lagi ceramah kayak begini gitu ya. Saya lagi nyampaikan materi begini, saya bisa +4, bisa +5 gitu. Tahu-tahu gitu kan, anak saya mecahin gelas tuh, karena kan kita ngisi kadang-kadang berada dalam zona yang bercampur-campur ya. Ruang kerja kita, ya, kantor kita, sama tempat main anak cuma sebelahan pintu gitu. Tahu-tahu anak itu jatuh, berdarah gitu ya. Ngejerit, kita lagi ngisi kayak begini. Nah, di sini tuh, -4 apakah kita bisa langsung ke -2? Cet gitu. Nah, -1 itu penonjolan diri. Ibaratnya kalau yang di sebelah kiri nih, zona nafsu ini, ya, itu zona nafsu itu, Bapak Ibu, nggak ada rezeki di sana. Ya, Anda akan menilai diri sendiri nih. Ketika menghadapi COVID, Anda berapa nih? COVID itu adalah ada konspirasinya loh, gitu kan? Wah, ada konspirasi ya. Terus konspirasi, Anda menilainya dengan berapa itu? Kalau Anda menilainya dengan -2, oh ternyata ada orang yang konspirasi saya nih, ada konspirasi nih tentang COVID-19, berarti Anda marah, ada perasaan marah. Orang yang marah itu, Bapak Ibu, ya, nggak ada rezeki di situ. Artinya law of projection-nya itu yang dia pancarkan itu adalah pancaran kemarahan. Setiap apa yang ada dalam tubuh kita adalah energi, dan energi adalah doa. Malaikat mengaminkan. Maka ketika kita marah, balik lagi ke kita tuh. Orang akan marah pada kita. Nah, terus apa manfaatnya? Pas kita dengar nih, ada inspirasi atau kita ngelihat YouTube gitu ya tentang, oh ada konspirasi gitu ya, dari COVID-19 misalnya. Ya. Terus apa yang kita bisa lakukan? Ya Allah, ya, sadarkan orang yang membuat konspirasi, ya, berikan rasa taubat padanya, ya, ampuni dia. Seandainya dia masih hidup, ya Allah, dia masih punya kesempatan untuk bertobat. Maka berikan ya pertaubatan yang baik baginya. Oh, itu ada di +6. Ya, ada di +6. +6 itu pengabdian, cinta, kasih sayang. Oke? Nah, saya ini dulu deh, -1 dulu. -1 itu penonjolan diri. Sebenarnya semua orang tuh pengen menonjolkan dirinya. Nggak ada satupun orang yang nggak ingin menonjolkan dirinya. Cirinya apa? Cirinya pada saat foto keluarga, rame-rame ada 30 orang di sana, kemudian dikirim di grup WhatsApp gitu ya. Maka wajah pertama yang dia cari itu wajahnya siapa? Yang paling pertama kali. Ya, pastinya wajah yang pertama kali dia mau cari adalah wajahnya sendiri, kan gitu. Itu namanya penonjolan diri. Semua orang begitu nggak? Sama, saya juga. -1, makanya harus dilatih nanti. Nanti ada obatnya, saya kasih tahu obatnya. Tapi ini rezekinya masih oke lah, so-so lah, masih oke gitu. Walaupun udah nggak ada rezeki sebenarnya. Misalnya gini ya, misalnya Pak Alif Kholisana. Pak Alif ini pengen dapetin keajaiban, ya, dapat mobil secara gratis misalnya, ya. Misalnya pengen, ya Allah pengen dapat mobil gratis gitu. Nah, mobil gratis itu ada harga keajaibannya. Katakanlah harga keajaibannya itu 1.000 misalnya. 1.000 keajaiban. Ya kan? Terus dia mulai nih, gitu ya. Dia mulai merintis gitu. Merintis jalan keajaibannya dia. 100, dia berbuat kebaikan pada 100 orang, 150, 200, 300, sampai udah 900, keinjek sama high heel gitu. Kakinya keinjek sama high heel gitu. Sorry. Kakinya keinjek sama sepatu hak tinggi. Terus kemudian dia marah gitu kan. Pak, lihat dong Pak, ya, kakinya nih nginjek saya. Maaf ya, kok high heel dipakai sama bapak-bapak. Bu, ya. Ini nih high heel yang nginjek saya nih gitu. Ya, terus kemudian marah gitu, rasa marah gitu, ada rasa marah. Maka yang tadinya tuh udah mau dapetin keajaiban, itu langsung energi kemarahan, ya, itu akan menghancurkan itu semua. Ini saya ini kan kebalik. Sebentar. Nah, ini dia, ya. Dan jadi
energi kemarahan, marah, dengki, dendam, dongkol, iri hati, sombong, itu dikumpulkan dalam satu energi. Dengki itu kalau dalam bahasanya, ya, dengki ini ya, kalau dalam bahasanya Nabi ya, itu disebutkan iyyakum wal hasad fa innal hasad yakulul hasanat kama yakulun narul hatab. Hati-hatilah dengan yang namanya hasad, dengki. Dengki itu, energi dengki. Hati-hati dengan energi dengki. Fa innal hasad, sesungguhnya hasad itu akan memakan semua keajaiban-keajaiban, kebaikan-kebaikan, hasanat yang kamu kumpulkan sebagaimana api memakan kayu bakar. Artinya apa? Kenapa kita nggak terjadi keajaiban? Karena mungkin kita berada di tempat ini. Maka udah keluar dari sini ya, salah satu yang Bapak Ibu harus latih, nggak boleh dilakukan adalah marah. Itu ya. Pokoknya ini alumni dari acara hari ini ya, nggak boleh marah 1 tahun. Setelah 1 tahun Pak Nas, setelah 1 tahun boleh marah lagi. Tahannya 1 tahun. Nah terus gimana dong? Ya setelah 1 tahun ikuti acara seperti ini lagi, jadi ngulang. Sehingga akhirnya Bapak Ibu nggak akan marah selama-lamanya. So, ya marah. -3 itu serakah. Serakah itu Bapak Ibu, ya dia pengennya menang sendiri. Pokoknya semuanya saya harus saya yang menang. Saya pemarah banget orangnya, emosian gak jelas ya. Nah itu nanti bisa diteliti loh sama Pak Antoni itu. Mungkin ada luka-luka batin yang pernah terjadi pada diri kita di masa yang lalu. Dan itu berdampak. Makanya luka-luka batin harus diselesaikan. Harus diterapi gitu. Harus diterapi. Nanti mungkin bisa lanjut lah gitu ya materi kita. -3 ya, serakah. Serakah ini pengennya menang sendiri. Cuma uniknya Bapak Ibu, pendidikan di seluruh Indonesia itu mengajak orang untuk menjadi -3. Coba ya, apa itu motif ekonomi? Motif ekonomi adalah modal sekecil-kecilnya untuk untung yang sebesar-besarnya. Bukankah itu serakah? Gitu kan? Berarti kita diajarin serakah loh. Ya, itu bukan motif, itu adalah bagian dari teknik ekonomi. Gitu kan? Teknik ekonomi itu modal, bukan motif. Jangan sampai dimasukin ke motif. Motif itu masuknya ke spiritual. Oke? -4 rasa takut menghadapi COVID. Apa yang ada dalam diri Anda? Tadi kita udah belajar sama Pak Antoni. Ya, apakah ada perasaan takut? Nah, kalau perasaan takut berarti ada di -4. Nah, uniknya ini kalau ketemu 2 orang itu akan ada penjumlahan. Nah, ini yang saya suka nih. Ada yang disebut sebagai aritmatika spiritual atau penjumlahan spiritual. Ada orang serakah ketemu serakah, -3 tambah -3 jadinya -6. Ada orang marah ketemu orang marah jadinya -4. Ada orang egois ketemu orang marah. Akhirnya dua-duanya jadi -3, serakah. Gitu. Nah, ini bagus nih, ilmu ini bisa menjadi tools bagi Anda untuk menghadapi komplain konsumen misalnya. Konsumen komplain itu kan -2. Nah, tadi kan dibilangin sama Pak Antoni, ilmu itu jangan nunjuk ke sono, nunjuk ke sini. Ya kan? Tapi ketika kita ngelihat orang lain, recording in progress. Loh, kok dia -2 sih gitu. Kita boleh nilai orang, tapi bukan untuk mengatakan oh itu tuh -2, oh itu -3, oh itu -4, oh itu bukan. Tapi aduh, orang -2. Saya mau energi saya positif, maka -2 tambah berapa? -2 tambah berapa supaya positif? Minimal 0. Kan harus ada di titik 0. Minimal banget tuh. Ya. Maka -2 ketemu dengan +2. Makanya nanti ada solusinya. Ada solusinya. Jadi emosi-emosi yang beredar di tengah-tengah kita, itu kita bisa netralisir. Asalkan kita tahu, oh dia -2. Oh saya harus +2. Jadi suami marah gitu kan. Mama, kenapa kok bikin kopinya asin? Maafin ya Pak, aku yang salah gitu. Iya dong, mata tuh taruh di mana? Iya Papa, siap aku akan buatkan lagi gitu. Mau buatin gimana? Sekarang waktu aku nggak ada. Oke Papa, maafkan aku Papa. Aku akan balas dengan yang lebih baik setelah ini. Tolong terima gitu ya, permintaan maafku. Ya. Terus kemudian langsung diambilin kaos kaki, dipakein ke kaki ini. Suami yang tadinya -2 dihadapi dengan istri yang +6. Apa kira-kira itu? Enggak juga. Tapi kalau seandainya nih, kenapa mama kamu bikin kopi rasanya asin kayak begini?
Ya Allah, timbang gara-gara urusan kopi lo ngebentak perempuan. Emang gue kagak punya hati juga, Bang? Gue juga punya hati, Bang. Jangan begitu loh. Ya. Gue suami lo. Lu jangan ngebantah ya. Nah, akhirnya minus 2. Jadinya apa? Minus 4. Rasa takut. Ada rasa takut di situ. Nah, ya, jangan terlalu sweet itu mah Pak Nas. Lah, alumni MR mah begitu, Bu Siti. Ya. Kalau udah tahu ilmu ini nih, istri kita lagi minus 2. Saya sebagai suami, ya udah. Kasih waktu dong. Kan tadi tuh Pak Antoni mengatakan, emosi nggak semuanya negatif banget. Nggak ada emosi yang negatif. Cuma pasti ada maksudnya. Istri marah itu pasti ada maksudnya. Dia mungkin capek, ya kan? Dia mungkin pengen piknik, ya kan? Udah 2 tahun kagak piknik, ya kan? Karena COVID gitu. Akhirnya dia marah-marah. Suami ngadepin dengan positif. Nah, jadi ilmu yang ngademinnya tuh ilmu yang plus. Nanti pokoknya gitu ya, minus 3 itu serakah, cinta dunia, interest pribadi, meminta-minta, berharap, pamrih. Ada apa-apa? Pengennya pamrih. Gue dapat berapa nih? Gue dapat berapa nih? Gitu ya. Saham cuma ada 100%, tapi dia pengennya ya dulunya apa semua orang 60% ya kan nggak bisa. Ya. Kemudian takut mati, takut miskin, takut gagal, takut cerai, takut tidak bisa bayar utang, minus 4 nih. Saya dulu gitu Bapak Ibu, saya minus 21 miliar. Waduh, ya. Saya minus 4 dulu. Ternyata nggak menyelesaikan juga. Debt collector datang saya minus 4 nggak menyelesaikan. Nah, terus gimana dong kalau debt collector datang Pak Nas? Ya, kita harus tenang dong. Ngaku salah iya, tapi jangan takut. Ngaku salah iya, takut salahnya sama dosa. Ya Allah, jangan sampai saya meninggal dunia ini masih ada dosa utang, dosa amanah gitu. Bukan takut sama debt kolektornya. Terus kemudian kita hadapin dengan senyum, dengan baik hati dan seterusnya. Kemudian minus 5, resah, galau, zalim, mengambil hak orang lain, khianat, dosa. Jadi dosa-dosa dalam agama itu ada dalam minus 5. Ya, makanya kalau kita nggak kenal agama, ya kita gimana bisa kenal yang namanya dosa itu apa? Kan di dalam semua agama diajarkan tentang dosa itu. Kenapa? Karena minus 5. Minus 5 itu dahsyat loh. Orang koruptor bukannya kita nggak suka sama dia, kesian. Karena energi minus 5-nya keluar, terpancar dalam dirinya. Dan akhirnya dia ya menciptakan nasib itu. Dia akhirnya menciptakan nasib yang resah. Gitu. Galau. Minus 6, putus asa, hilang gairah, misorientasi, panik. Minus 7, rasa bersalah, malu, rendah diri karena tangkap basah. Minus 8, depresiasi, hilang akal. Nah, ini udah bukan manusia lagi. Nah, teman-teman semua, ya ini karena waktu saya yang terbatas, saya langsung masuk ke yang positif. Jadi ini adalah spiritual yang tidak positif yang harus dikendalikan. Nah, cara kendalinya gimana? Ada cara paling mujarab yang bisa langsung cepet gitu, bisa langsung kita dapetin yang positif. Gimana caranya? Langsung aja ya kita ke yang positif. Plus 1, eksplorasi. Ada apa-apa belajar. Waduh, saya nggak berhasil dalam bisnis ini. Belajar. Itu eksplorasi. Ya. Kenapa kok saya dipukul orang gitu ya? Apa yang bisa saya pelajari gitu. Jadi dia selalu ingin belajar. Jadi orang-orang yang selalu ingin belajar itu ada di plus 1, eksplorasi. Dijamret orang, apa yang bisa saya pelajari dari ini ya? Oh, mungkin saya salah di sini gitu. Ini kalau dalam ilmu magnet rezeki itu di garis kebenaran. Ya, saya salah, ampuni saya siap belajar. Ini di sini. Pintunya di situ memang. Jadi pintunya ketika kita ingin mendapatkan keajaiban, mendapatkan kebaikan gitu ya, itu adanya di plus 1 itu. Saya salah, ampuni saya siap belajar. Dia siap belajar. Ada aja kesalahan-kesalahan kita dan nggak usah menyalahkan orang lain. Kita coba siap gitu untuk introspeksi diri. Itu ada di plus 1, eksplorasi. Plus 2, kooperasi, bekerja sama dengan keadaan, bekerja sama dengan orang, silaturahim, saling memberi keuntungan, dan kemudian dia berpikir bagaimana dirinya itu bisa ya saling menguntungkan. Gitu. Nah, kalau yang plus 2 itu saling menguntungkan, take and give ini yang plus 2. Nah, plus 2 ini powernya bagus, tapi nggak bisa menghadapi yang minus 3. Nggak bisa menghadapi yang minus 6 gitu. Jadi kalau ada orang yang putus asa dihadapi orang yang plus 2, nyerah orang yang plus 2 gitu. Orang yang plus 2 lagi ngomongin take and give. Lawan bicaranya lagi putus asa gitu. Mungkin dia lagi ngadepin pengadilan cerai gitu kan. Ya. Terus kemudian mau ngomongin bisnis, itu kagak ketemu tuh.
Ya, nggak ketemu. Orang lagi mau ngomongin bisnis nih. Pak Woko lagi bicarain tentang bagaimana kemajuan triple S gitu. Yang lawan bicaranya lagi ngadepin gugatan cerai. Ya nggak cocok kan? Ya, -2, -6 ketemu +2. Makanya orang-orang yang +2 ini nggak terlalu powerful juga, tapi udah bagus lah, udah oke lah. Nah, naikin lagi ke +3. +3 itu pengendalian diri, menahan amarah, menahan emosi. Maka latihannya, orang-orang yang udah bisa 100 kali nahan amarah, itu masuk di +3. 100 kali ya nahan amarah, dia bisa masuk ke +3. Ya. 100 kali menahan amarah. Ya. Pas nahan amarah. Tapi kalau pas nggak berhasil, itu turun lagi mulai dari 0. Ya. Jadi ada orang yang bikin marah kita nih. Pas bikin marah gitu, kita latihan nih, gitu kan? Kita latihan. Tahan, sabar, itu +3. 100 kali itu. Ya, kalau itu 100 kali nembus kita ke +4. +4 itu penguasaan. Keredoan atas segala keadaan, rendah hati. Ya. Tuh, berarti kalau udah 99 kali nahan amarah, pas yang 100 kalinya jebol, nggak bisa nahan amarah, ya udah mulai lagi dari 0. Berarti kagak berhasil naik ke level ke-4. +5, generativitas. +5 itu kreativitas, menghasilkan sesuatu dan titik keajaibannya. Ini bukan kata saya ya, ini kata penelitian. Dana Zohar dan Ian Marshall, 2 orang ateis yang menemukan nilai spiritual. Katanya itu orang-orang cerdas di dunia itu minimal di +5. +6, nah teman-teman, kalau mau shortcut, ya kan banyak yang senengnya shortcut nih. Pak Nas, ada nggak jalan pintasnya? Nah, jalan pintasnya di +6. +6 itu pengabdian, pengorbanan, tulus tanpa pamrih dan membantu. Dan Anda harus latihan. Tetap sih, dia tuh jalan pintas tapi tetap harus latih. Jalan pintas tapi tetap harus latihan, gitu ya. Latihannya apa? Nah, nih teman-teman semuanya, latihannya adalah ngedoain kemuliaan dan kebahagiaan buat orang lain setiap hari 100 orang dalam 100 hari ke depan. Ya, kalau tadi kan latihannya Pak Antoni 21 hari puasa. Oh, ya kan? Nah, sekarang saya mau kasih latihan nih, teman-teman. Setiap keluar rumah, atau sekarang kalau nggak keluar rumah, ngeliatin postingan-postingan yang ada di Facebook. Ada orang posting apa gitu ya, misalnya dia posting brownies yang baru dia bikin gitu ya. Teman-teman tolong nilai dong gitu kan, brownies saya bagus apa enggak gitu kan. Terus ada yang komen di bawah gitu kan, wah itu mah bantet ya, mana enak yang kayak begitu gitu kan. Oh itu warnanya nggak bagus gitu kan. Nah, Anda nggak boleh begitu. Anda, keren banget tuh browniesnya, ya Allah muliakan, bahagiakan siapa saja yang memakan browniesnya Mbak gitu. 100 orang digituin. Ngelihat tukang somai, ya Allah muliakan, bahagiakan tukang somai itu ya Allah. Ngelihat satpam, ya Allah muliakan, bahagiakan satpam itu ya Allah. Ngelihat ada tukang taksi gitu kan, ya Allah muliakan, bahagiakan si supir taksi itu gitu ya. Ngelihat ada spanduk baliho orang lagi mau nyalon jadi DPRD gitu ya, jadi wali kota gitu, ya Allah muliakan orang yang lagi ya pengen jadi wali kota itu. Jangan diginiin, nyinyir gitu kan. Yang kayak begitu mau jadi wali kota, hello. Kemarin aja korupsi, sekarang mau maju lagi. Nggak boleh kayak gitu. Oke, itu minus 2 itu ya. Nah, jadi teman-teman semuanya latihan di +6. Nanti Bapak Ibu, kalau Anda udah latihan 100 hari, ngedoain 100 orang, kalau bisa sih Anda harus punya jurnalnya, seperti Pak Antoni punya jurnal tuh ya. Punya jurnal mendoakan orang lain. Siapa aja yang pernah saya doakan gitu ya. Atau minimal banget, tercapai nggak saya mendoakan 100 orang. Gampang kok, liatin aja gitu kan, ada ibu-ibu lagi belanja di tukang sayur, ya Allah muliakan ibu-ibu itu semua ya Allah pada baris mengerubungi tukang sayur. Kan udah dapat 5 tuh. Iya kan? 5 orang gitu kan. Lelia Yuniarti, tiap berangkat ke pasar saya latihan begitu Pak Nas, doain orang yang saya lihat. Mantap. Alfiah Nur, udah setengah kegiatan padahal. Maksudnya 100 orang per hari, 100 orang. Ya. Pak, kalau doanya ditulis di komentar Facebook nanti kelihatan lebay sama orang lain. Iya sih. Kadang-kadang kita bilang, oh kamu harus habis belajar sama Pak Antoni, Dio Martin, sama Pak Nasrullah ya. Kelihatan gitu ya, lagi latihan mau doain orang lain ya. Ya, nah terakhir ya, ini dalilnya apa? Dalilnya ya kalau perlu dalil ya,
Kalau nggak perlu dalil mah percaya aja. Tapi kalau mau dalilnya, ketika seorang mendoakan orang lain, ya, mendoakan orang lain, maka malaikat akan mengatakan wala kamitslu dzalik. Semoga terjadi juga demikian untuk kamu. Makanya ilmu plus 6 ini, ya Bapak Ibu, ilmu plus 6 itu gampang. Ya, kalau Bapak Ibu pengen punya rumah, gampang. Doain orang yang lagi bangun rumah. Jadi setiap Sabtu Minggu nih, Sabtu Minggu Bapak Ibu keliling gitu kan, ngeliatin ada orang yang lagi bangun rumah. Pas bangun rumah ngeliatin gitu ya. Tanya sama tukangnya, Pak ini siapa yang bangun gitu. Oh Pak Ahmad namanya, langsung tuh doa tuh. Ya Allah muliakan Pak Ahmad, bahagiakan dia, cintai dia, sayangin dia ya Allah. Ya segerakan dia mendapatkan rumah, baiti jannati baginya ya Allah. Ya jadikan semennya, batu batanya, pasirnya, fondasinya menjadi kebaikan bagi dia ya Allah. Jadikan tukang-tukangnya juga tukang-tukang yang baik, makmur ya Allah hidupnya. Ya kemudian jadikan ya Allah rumahnya ini sebagai ya salah satu bagian dari surgamu gitu. Nah hanya sama tukangnya. Pak di sini berapa orang yang kerja? 6 orang Pak, bentar ya, saya mau beliin makan nasi padang dulu. Dibeliin nasi padang, ya makan siangnya dari dia. Bentar lagi dapat rumah. Bener. Kalau nggak percaya, kerjain aja. Mau punya handphone, ya doain orang yang punya handphone yang sama. Mau punya Fortuner, ya, pas banget di depan saya ada mobil Fortuner. Mau ini Fortuner nih, doain orang yang punya Fortuner. Ya Allah muliakan yang punya Fortuner itu, tinggikan derajatnya. Pas lagi berdoa ini, tiba-tiba ada Fortuner lewat gitu kan, ya akhirnya nyiprat kita gitu. Pas nyiprat kita, wah, astagfirullahaladzim. Barusan ikut pelatihannya. Ya Allah muliakan si supir Fortuner itu ya Allah. Alhamdulillah. Udah kena cipratan air Fortuner. Alhamdulillah gitu Bapak Ibu. Itu plus 6. Itu kekuatan plus 6. Sehingga akhirnya ini obatnya Bapak Ibu. Jadi kalau bicara tentang obat, ya obat. Kita punya penyakit hati, ya. Kita punya penyakit yang insya Allah dengan kita plus 6 ini kekuatan cinta sebenarnya. Kekuatan cinta kepada siapa saja, ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang ada di Zoom ini ya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditinggikan, disayang, dicintai ya. Maka saya langsung dapat 500 ya. 500 ya. Yang ada hadir 656. Masya Allah ya. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tuh ningrum tuh alhamdulillah kecipratan air Fortuner. Iya, daripada kita marah, ada orang yang marah tuh, dasar orang kaya kamu. Ya terus secara alam bawah sadar doa dong, kita nggak suka sama orang kaya. Nah itu plus 6. Kalau plus 7 Bapak Ibu, plus 7 itu udah tawar hatinya atas dunia, khusyuk, zuhud, rahib, dikasih kagak nambah, diambil kagak hilang gitu ya, itu plus 7. Plus 8 itu dia udah ngelihat ya enlightenment, kalau dalam bahasanya Dana Zohar itu enlightenment, bahasa saya itu hidayah gitu ya. Dia tuh dapat hidayah plus 8. Kapan tuh? Misalnya nih kita ngelihat Ka'bah pertama kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Pertama kali tuh ngelihat Ka'bah, ya nggak? Getar hati kita semua tuh. Udah nggak inget lagi sama anak, istri, proyek. Udah nggak inget tuh ketika pertama kali ngelihat Ka'bah. Nah itu plus 8. Bayangkan kalau kita bisa plus 8 setiap hari. Cuma perlu latihan. Nah, kita latihannya ke plus 6 dulu nih. Karena kalau plus 6, ya Bapak Ibu, ya kita udah bisa menyelesaikan banyak sekali persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Ya kan? Orang yang plus 6 ngadepin minus 2 masih plus 4. Orang plus 5, orang plus 6 ngadepin minus 1 masih plus 5. Orang plus 6 ngadepin orang yang punya rasa takut minus 4 masih plus 2 gitu. Jadi akhirnya dia menyelesaikan hampir sebagian besar persoalan yang ada di muka bumi. Jadi ini adalah tools yang berharga bagi Anda, pegang ya. Ukur-ukur, pokoknya setiap ketemu orang langsung ukur, ya Allah saya mau plus 6, saya mau plus 6, saya mau plus 6, saya mau plus 6. Caranya adalah ya Allah muliakan, bahagiakan. Misalnya ya, kita mau ketemu orang nih gitu kan, mau kita prospek. Sebelum kita prospek gitu ya, sebelum kita prospek kita doain dulu orang itu. Misalnya kita punya barang nih, namanya masker 3S ya kan. Kan di Indonesia yang punya masker yang paling bagus kan cuma 3S ya nggak? Amin. Amin. Ya, masker nih. Kita pengen jualan masker nih. Jangan minus 3 di hati kita. Kalau minus 3 tuh kepalanya begini tuh, gitu kan. Kalau gue closing 10
10.000 masker di sini, gue bakal jadi orang kaya. Itu -3. Itu -3. Jangan jadi orang yang begitu. Kalau saya bisa jual 10.000 masker di tempat ini, maka Masya Allah, betapa banyak jiwa yang selamat. Maka sebelum kita prospek itu sama si pimpinan sekolah, kita doain dulu, ya Allah muliakan, cintai, ya sayangi, ya bahagiakan pimpinan dari sekolah ini, ya Allah, cintai dia, muliakan dia, bahagiakan dia. Siapa nama itu si kepala sekolahnya? Oh, Pak Ahmad. Oh ya Allah, muliakan Pak Ahmad, ya Allah, cintai dia, ya berkahi dia gitu, ya. Juga berkahi semua anak-anak yang ada di sekolah ini. Habis itu ngomong masker. Closing itu. Tapi closingnya beda. Closingnya closing plus. So ini melengkapi ilmunya Pak Antoni tentang pikiran yang positif, luka-luka batin beresin, terus habis itu kita latihan itu. Latihan menggunakan spiritual meter. Demikian dari saya. Mudah-mudahan setelah ini kita diskusi, jadi kayaknya bakal asik kalau diskusinya. Makasih ya, saya kembalikan kepada MC kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.